Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolresta Kota Surakarta yang mewakili pada pagi hari ini. Yang hormati Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah, pimpinan pusat Yayasan Majelis Tahfidzul Quran Surakarta dengan segenap pengurus yang hari ini hadir, karena sebagian sudah persiapan berangkat keluar Jawa untuk mengisi kegiatan nafar. Sehingga kalau kita tidak melihat beberapa pimpinan pusat yang lain karena sudah ada tugas untuk mengisi di luar Jawa. Dan segenap peserta nafar yang ada di gedung ini, di majelis ini, dan juga yang sekarang mengikuti secara online di majelis-majelis yang di luar Jawa. Karena di luar Jawa juga sekarang pada saat yang sama juga mengikuti untuk kegiatan kita, juga termasuk yang di Pondok Pesantren MTA di Karanganyar, sebagian santrinya yang kelas 4 dan kelas 5 sudah ikut, yang kelas 1 sampai 3 sebagian bersama orang tuanya untuk nafar, sebagian masih kita latihkan untuk nafar di pondok. Sehingga kami mengatakan atau mengucapkan selamat berbahagia kita bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Bapak dan Saudara, alhamdulillah untuk hari ini adalah pemberangkatan periode pertama dan ada 5.760-an lebih yang hari ini diberangkatkan di 312-an cabang perwakilan. Sehingga kita termasuk yang perdana, dan alhamdulillah nanti kita mohonkan dari Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah memberikan pesan nasihat kepada kita semuanya, dan juga kami mohonkan juga dengan hormat nanti pesan dan nasihatnya dari Bapak Kapolresta maupun yang mewakili untuk menyampaikan pesan-pesan beliau untuk kita semuanya. Kemudian kami juga perlu melaporkan bahwa kegiatan ini sudah rutin setiap tahun di bulan Ramadan dan ada 3 periode. Masing-masing periode berangkat di hari Rabu dan nanti pulang di Ahad siang setelah sama-sama mengikuti kajian umum di majelis kita ini. Kemudian di periode 2 dan 3 juga sama. Jadi semuanya berangkat Rabu, kemudian pulang di hari Ahad siang. Dan di tahun ini juga luar biasanya seluruh peserta itu semuanya by online ya. Semuanya sudah bisa direkod, semuanya sudah bisa dilihat, semuanya sudah bisa memantau karena itu bisa dibuka oleh kita untuk kami ditempatkan di mana, dari mana saja teman-teman kami atau teman kita, kemudian guru daerahnya siapa, itu sudah ada semuanya. Maka pelaksanaan yang sudah tertib ini menjadi satu brand untuk majelis, bahwa ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan dakwah akan di-manage dengan baik, akan di-manage dengan teratur sehingga semuanya bisa sebagaimana kita harapkan. Ini yang bisa kami sampaikan kepada Bapak-Bapak pimpinan dan juga tamu undangan yang kami mohonkan pesan nasihatnya. Maka waktu selanjutnya kami mohonkan kepada Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah untuk berkenan menyampaikan pesan nasihatnya kepada kita semuanya, peserta nafar yang sudah hadir dan sebagian memang masih dalam perjalanan menuju tempat ini untuk bisa diperhatikan bagi peserta dan bekal untuk kita mengikuti di tempat-tempat nafar kita. Sebagaimana kami sampaikan juga nanti ada 4 materi utama. Ada hakikat tujuan hidup manusia, ada jati diri seorang muslim, kemudian ada membangun kebersamaan, dan juga ada adabul majelis dan thalabul ilmi. Nanti ada suplemen khusus untuk ketika nanti sampaikan guru daerah ketika kita di tempat. Waktu sepenuhnya kami sampaikan kepada Ustadz untuk memberikan pesan dan nasihatnya kepada kita semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kapolres Kota Surakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kompol Riyadi Supriyadi SIP MH Kabak SDM Polresta Surakarta, yang juga kami hormati Bapak dari Kementerian Agama Kota Surakarta, dan juga Bapak-Bapak pimpinan pusat maupun perwakilan cabang Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta, baik yang offline maupun yang saat ini mengikuti secara online, baik dari luar Jawa maupun wilayah-wilayah yang berada di luar Solo Raya. Dan tentunya sangat kami cintai Bapak dan saudara, adik-adik peserta nafar Ramadan 1445 Hijriah, dan juga panitia, seluruh panitia yang terlibat dalam kegiatan nafar 1445 Hijriah ini. Alhamdulillah, rasa syukur tersendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada tahun ini Allah masih berkenan menyampaikan usia kita sehingga bertemu lagi dengan bulan Ramadan untuk yang kesekian kali. Mungkin di bulan-bulan Ramadan sebelumnya, bulan Ramadan kita lewati berlalu begitu saja, mungkin tanpa makna yang sesungguhnya. Maka bulan Ramadan kali ini Bapak dan Saudara, jangan sampai terlewat begitu saja. Karena bisa jadi Ramadan tahun ini Ramadan terakhir kita. Belum tentu kita akan bertemu dengan bulan Ramadan lagi di tahun-tahun mendatang. Maka sikapi Ramadan kali ini Ramadan terakhir kita. Sehingga dengan kata lain, di bulan inilah kesempatan kita yang terakhir untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena nanti Syawal belum tentu Allah masih izinkan kita hidup. Dan kita juga sama-sama tahu, menurut ketetapan dari Allah di Al-Baqarah 183 itu, puasa Ramadan yang Allah syariatkan kepada kita ini tujuannya hanya satu, la'allakum tattaqun. Tidak ada tujuan lain. Dan yang diseru hanya hamba-hamba Allah yang beriman. Selain hamba Allah yang tidak beriman, tidak diseru oleh Allah. Bukankah ayat itu dibuka oleh Allah khusus ditujukan kepada hambanya yang beriman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai hamba-hamba yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian,
Tujuannya hanya satu, la'allakum tattaqun. Agar kalian semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Mungkin selama ini kata takwa itu mudah kita ucapkan. Setiap muslim dimanapun berada, insya Allah bisa mengucap kata takwa. Namun kata takwa ini apakah hanya cukup kalimat atau kata yang kita ucapkan di lisan? Atau harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau hanya ucapan di lisan, semuanya bisa mengucap. Bahkan yang bukan Islam juga bisa mengucap kata takwa. Tapi apa itu maksud dari takwa? Kalau Bapak dan Saudara kita semua ini menelaah Al-Quran, ternyata kata takwa itu bukan hanya sebatas ucapan di lisan. Kata takwa harus betul-betul menjadi praktek kehidupan seseorang sehari-hari. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari ucapan, perbuatan, sikap. Itu harus mencerminkan dari takwa itu sendiri. Percuma lisan bisa mengucap kata takwa. Namun terkadang masih suka berbohong. Terkadang masih suka mencaci. Terkadang masih suka memfitnah, maka masih jauh dari kata takwa. Lisan bisa mengucap takwa, namun perbuatannya terkadang masih sering bermaksiat kepada Allah. Keluar dari aturan Allah dan Rasul-Nya. Maka sia-sia lisan bisa mengucap kata takwa, namun tidak dibarengi dengan perbuatan. Oleh karena itu, sudah menjadi kegiatan rutin di MTA setiap bulan Ramadan, yaitu nafar Ramadan. Tujuannya untuk tafakuh fiddin, untuk memperdalam agama. Karena kita yakin berdasarkan informasi dari Allah dan Rasul-Nya, kita ini sebagai manusia tidak akan bisa menjadi baik tanpa paham agama. Bicara masalah agama, tentu Islam menurut Allah. Karena Allah sendiri yang ngendika innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Maka kita, Bapak dan Saudara, tidak akan bisa menjadi baik tanpa mengenal, tanpa memahami, tanpa mempraktekkan Islam. Tidak akan bisa menjadi baik. Kalau manusia bisa jadi baik, tanpa Islam, tanpa Al-Quran, Allah tidak akan turunkan Al-Quran. Allah tidak akan utus Rasulullah. Kalau manusia bisa menjadi baik tanpa itu semua. Maka nafar Ramadan ini tujuannya untuk tafakuh fiddin, memperdalam agama, sehingga bisa memperbaiki pribadi masing-masing, kemudian mengajak keluarganya, lingkungannya kepada kebaikan yang Allah ridhoi. Harus mulai dari diri sendiri. Untuk bisa mengajak orang lain menjadi baik, dirinya sendiri dulu harus baik. Harus bisa mengajak dirinya sendiri dulu. Kemudian sesudah itu, wa angdzir ashiratakal aqrabin. Memberi peringatan, mengajak orang-orang terdekat yaitu keluarga,
Kemudian sesudah itu lingkungannya diajak kepada kebaikan yang Allah ridhoi, yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam setiap sendi kehidupan. Maka kewajiban Bapak dan Saudara, sesudah nanti selesai nafar, tidak selesai begitu saja. Bapak dan Saudara punya kewajiban sebagai mundzirul qaum, memberi peringatan kepada lingkungan, pada diri, keluarga, dan lingkungan untuk mengajak kepada kebaikan. Karena itu perintah Allah di dalam Quran surat At-Taubah itu ayat 122. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin waliyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepantasnya semua orang yang beriman pergi ke medan tempur semuanya. Padahal kalau kondisi perang sekalipun, kata Allah tidak sepantasnya. Semua orang yang beriman pergi ke medan laga. Harus berbagi amanah. Harus ada yang pergi untuk tafakuh fiddin. Kalau semuanya pergi ke medan tempur, di peperangan itu kemungkinannya hanya dua, terbunuh atau membunuh. Kalau semua orang yang beriman pergi ke medan tempur semuanya sehingga qadarullah terbunuh semua, maka tidak ada lagi yang berdakwah tentang kebenaran Islam. Maka kata Allah harus berbagi amanah. Ada yang pergi untuk tafakuh fiddin. Tujuannya apa dari tafakuh fiddin? Agar kelak memberi peringatan, mengajak kaumnya kepada kebaikan, kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka harus dipahami tujuan dari nafar, Bapak dan Saudara. Bukan hanya pergi dan pulang. Bapak dan Saudara nanti berada di tempat nafar itu untuk tafakuh fiddin. Memperdalam agama. Mungkin nanti Bapak dan Saudara sampai ke tempat nafar tidak senyaman di rumah panjenengan. Mungkin kasurnya tidak seempuk kasur di rumah panjenengan. Atau bahkan mungkin tidak ada kasurnya di majelis tempat panjenengan nafar nanti. Mungkin akan sedikit kesulitan air juga di tempat-tempat tujuan, di majelis-majelis, mungkin tidak senyaman majelis panjenengan. Fasilitas di tiap-tiap majelis itu berbeda-beda. Sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan di majelis kita itu. Maka apapun yang Bapak Saudara lihat di tempat baru nanti, di tempat tujuan, apa yang Bapak Saudara rasakan, apa yang Bapak Saudara dengar, jangan dicela, jangan dijadikan bahan kasak kusuk. Lah kok majelisnya ra penak, kok panas, mosok kipasnya ra duwe. Jangan dikomentari seperti itu. Itu kalau ada komentar seperti itu tidak ada akhlak, tidak ada adab. Maka dimanapun kita berada, tahan lisan, jangan sampai keluar komentar-komentar yang menyakitkan. Bapak dan Saudara sebagai tamu nanti di tempat tujuan, jaga akhlak adab sebagai seorang tamu. Dan insya Allah itu semua sudah dimengerti
bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai seorang tamu. Kemudian di tempat nafar itu nanti Bapak dan saudara akan bertemu dengan saudara setidaknya lintas perwakilan, lintas cabang dari seluruh Indonesia. Mungkin juga beda lintas pekerjaan juga, beda latar belakang pekerjaan, latar belakang pendidikan, latar belakang kekayaan, itu akan berbeda-beda. Namun alhamdulillah, atas anugerah dan ridha Allah, Allah berikan rasa musawah ketika kita berada di majelis. Rasa musawah telah Allah berikan dalam keluarga besar MTA ini. Mau profesor, mau doktor, mau magister, sarjana, lulusan SMA, SMP, SD, bahkan PAUD, itu sama di hadapan Allah. Tidak dibeda-bedakan di antara kita. Karena la farqa bainana indallah illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan di antara kita di sisi Allah kecuali hanya takwa. Status sosial alhamdulillah tidak menjadi sekat di antara kita. Tidak menjadi perbedaan di antara kita. Titel akademik alhamdulillah tidak ada perbedaan di antara kita. Tidak ada rasa minder orang yang tidak ada titel akademiknya ketika harus duduk bersama ngaji dengan saudaranya yang kebetulan diuji oleh Allah dengan titel akademik juga tidak minder. Yang punya mobil mewah juga alhamdulillah tidak merasa sombong. Yang belum punya mobil alhamdulillah juga tidak minder. Ini anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Nah, nanti Bapak dan saudara di sana akan bertemu saudara-saudara yang belum pernah Bapak jumpai. Karena lintas daerah, lintas perwakilan, lintas cabang. Dengan berbagai macam latar belakang, oleh karenanya usahakan untuk saling mengenal, saling memahami, kemudian saling tolong menolong. Ini tujuan, salah satu tujuan dari nafar. Saling berta'aruf, saling bertafahum, saling bertakaful. Jalin rasa persaudaraan dengan hati. Tidak hanya sebatas bertemu fisik, namun usahakan persaudaraan dibangun karena Allah. Kalau sudah demikian, insya Allah hati akan bertemu. Persaudaraan yang kokoh menurut Allah itu persaudaraan yang dibangun di atas iman dan takwa. Hanya itu yang namanya persaudaraan. Persaudaraan tanpa bangunan iman dan takwa maka akan rapuh. Satu hari akan menjadi bermusuhan. Hanya persaudaraan yang dibangun di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah itu yang akan kekal abadi dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir sebelum nanti kita mohonkan pesan dan nasihat dari Bapak Kapolres atau beliau yang mewakili, Bapak Kompol Riyadi Supriyadi, kami tekankan pada semua peserta nafar, tashihun niyah, luruskan niat. Ikuti semua proses kegiatan nafar ini dengan keikhlasan karena Allah. Tanpa keikhlasan, amal kita sia-sia di hadapan Allah. Dan insya Allah
kegiatan nafar ini menjadi salah satu ikhtiar kita. Salah satu ikhtiar kita agar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Saling mengenal, saling memahami, saling tolong menolong. Bersaudara karena Allah, bersaudara karena iman dan takwa. Dan nanti di tempat nafar semua pemateri, alhamdulillah materi sudah disiapkan. Dari materi 1, 2, 3, 4. Ditambah lagi suplemen. Semua materi sudah disiapkan, maka jangan coba-coba pemateri nafar menyampaikan sesuatu yang di luar pemahaman MTA. Sampaikan saja materi yang sudah disiapkan. Jangan mengambil materi-materi di luar dari yang sudah disiapkan. Baca materi itu dengan baik, pahami materinya dengan baik, sampaikan. Maka semua pemateri nanti, guru-guru daerah yang ditugaskan harus menyiapkan materi itu sebaik-baiknya. Jangan menyiapkan sesuatu tanpa persiapan. Materi yang disampaikan harus dipersiapkan, dikuasai dengan baik. Biar bagaimanapun persiapan itu lebih utama daripada materi itu sendiri. Sebaik apapun materi, kalau tanpa persiapan tidak akan dikuasai materi itu. Sehingga bisa jadi penyampaiannya ngawur sakarepe dhewe. Tapi kalau persiapan dilakukan dengan sebaik-baiknya, insya Allah materi akan dikuasai dengan baik untuk kemudian disampaikan dengan baik. Al-i'dad ahammu minal madah. Persiapan itu lebih utama daripada materinya. Maka semua guru daerah, semua yang ditugaskan untuk menyampaikan materi nanti, kuasai materi itu dengan sebaik-baiknya, tentu dengan melakukan persiapan sebaik-baiknya. Jangan menyampaikan sesuatu yang di luar pemahaman MTA. Artinya materi yang disiapkan itu insya Allah semuanya semaksimalnya dilandaskan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Pahami itu, sampaikan dengan baik. Kalau ada pertanyaan dari peserta nafirin belum bisa dipahami, mungkin karena belum tahu dalil Quran dan sunnahnya, atau mungkin karena lupa dalil-dalilnya, maka jangan dijawab menurutku. Jawaban dalam agama itu harus menurut Allah, menurut Rasulullah, bukan menurutku. Kalau menurutku itu bukan agama. Kalau menurutku itu bukan Islam. Islam itu menurut Allah, menurut Rasulullah. Mudah-mudahan tetap dijaga dan dilindungi oleh Allah dimanapun nanti Bapak dan Saudara berada. Dan mudah-mudahan kegiatan ini menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya kami mohonkan dari Bapak Kapolres atau yang mewakili untuk memberikan pesan dan nasihat kepada kami semua, sehingga biar kami tidak salah langkah, biar kami tidak salah arah, tidak salah tujuan. Maka kepada semuanya kami pesankan, ya, siapkan untuk
mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Semua pesan dan nasihat dari beliau dipahami dengan baik untuk kemudian dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai saudara sesama muslim dan juga sebagai anak bangsa Republik Indonesia ini yang sangat kita cintai. Mudah-mudahan Allah meridai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Al-Ustaz Nurhail Syafullah yang telah memberikan pesan nasihatnya kepada kita. Dan kami tentu berharap seluruh peserta baik yang ada di majelis ini, kemudian yang sudah ada di tempat nafar, terutama yang di luar Pulau Jawa, bisa betul-betul mengingat, meresapi apa-apa yang disampaikan oleh beliau. Waktu selanjutnya kami mohonkan dengan hormat kepada Kompol Riyadi Supriyadi, SIP M-Hum untuk bisa menyampaikan pesan nasihatnya mewakili Bapak Kapolresta Kota Surakarta. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita ditakdirkan untuk bisa bersilaturahim bersama di sini untuk melaksanakan satu kegiatan yang mulia dari Majelis Tahfidz Al-Qur'an Surakarta, yaitu Nafar Bulan Suci Ramadan. Pertama yang kami hormati pimpinan MTA Surakarta, Bapak Ustadz Nur Khalid Saifullah LC M-Hum, mohon izin kalau salah gelar, beserta para ustadz, para jajaran, Ketua Pelaksana Nafar, Ustadz Prapto, tadi kita sudah bincang-bincang Pak Ustadz, dan yang kami muliakan saudara-saudara saya, bapak-bapak, mas-mas, ada juga nih adik-adik saya lihat tadi, peserta Nafar Bulan Suci Ramadan di tahun 1445 Hijriah dari keluarga besar MTA. Mohon izin sebelumnya, permohonan maaf dari Kapolresta Surakarta tidak bisa hadir langsung secara pribadi memenuhi undangan dari Ketua Panitia MTA karena ada kegiatan yang bersamaan, sehingga mendelegasikan kepada saya sebagai Kabag SDM untuk, mohon maaf Pak Ustadz, bahasa memberikan nasihat itu terlalu tinggi. Bukan makom saya untuk memberikan nasihat kepada para jemaah MTA yang sudah ilmunya, ilmu keagamannya sudah begitu tinggi. Jadi lebih tepatnya menyampaikan pesan Kamtibmas. Karena sesuai dengan tugas pokok fungsi kami sebagai anggota Polri, yang bapak, saudara-saudara semua tahu sejarahnya MTA membangun kerjasama dan hubungan dengan TNI Polri itu sudah luar biasa dari dulu Pak Ustadz. Zamannya Pak almarhum Pak Ustadz Sukino itu kalau hampir tiap saat bolak-balik ke Polresta bertamu, dan Polresta juga bertamu ke sini. Jadi hubungan TNI Polri, khususnya Polri dengan MTA itu sudah seperti keluarga. Jadi kalau kami di sini diundang itu sebenarnya bukan tamu, jadi sudah keluarga besar dari MTA sendiri itu sendiri. Bapak-bapak, adik-adik yang saya hormati, saya merasa bangga dan terhormat sekali bisa duduk di sini. Sebetulnya ini kursinya Pak Ustadz dan para guru yang harus duduk di sini. Jadi sebenarnya saya harusnya berdiri aja di sana. Tadi kata Pak Ustadz, di sini aja nggak apa-apa katanya. Jadi mohon maaf ya bapak-bapak kalau saya berdiri di sini bukan dalam artian saya memberikan nasihat, tapi ingin sedikit memberikan pesan Kamtibmas kepada para saudara-saudara kami yang akan melaksanakan kegiatan mulia, yaitu Nafar Ramadan. Seperti tadi Pak Ustadz katakan, tujuan utama dari Nafar Ramadan adalah untuk tafakuh fiddin ya, atau untuk memperdalam keilmuan agama dari para jemaah semua. Nah, tujuan ini sangat mulia dalam bentuk memperdalam ilmu agama,
kemudian ukhuwah Islamiyah dari keluarga besar MTA yang akan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan, baik di Solo Raya, mungkin ada juga yang luar provinsi atau luar pulau yang sudah ditentukan. Artinya Bapak-bapak dan saudara-saudaraku semua, tujuan mulia atau tujuan utama dari kegiatan Bapak-bapak semua jangan sampai lepas dari kegiatan itu sendiri. Jadi kegiatan itu sendiri harus benar-benar mendapatkan atau menghasilkan suatu hal yang positif ketika nanti Bapak sudah melaksanakan kegiatan nafar. Tadi Ketua Panitia menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah swadaya sendiri, bawa bekal sendiri, ongkos sendiri, dan lain-lain sendiri dari para jamaah. Itu luar biasa. Kalau tidak didasari oleh niat ikhlas lillahi ta'ala, ya, jenengan meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan dalam sekian hari sampai hari Minggu ya Pak Ustadz, mungkin 4 atau 5 hari, itu kalau tidak dengan niat ikhlas lillahi ta'ala tidak akan bisa berjalan. Mungkin adik-adik ini yang masih kecil-kecil ini lebih milih mainan itu, yang bunyi itu, yang jedor-jedor itu di pinggir sawah itu, di kampung saya itu, setiap habis subuh itu, adik-adik seperti ini nih, rombongan terus bawa kayak bom-boman itu loh di pinggir sawah, jedar-jedur, Masya Allah, mengganggu. Atau mungkin yang emas-emasnya yang remaja-remaja ini milih nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, di warung kopi, di tempat-tempat lain dengan judul buka bersama. Padahal isinya maksiat. Nah, tapi adik-adik mas-mas yang ada di depan saya ini milih kegiatan yang mulia, nafar Ramadan, ya, memperdalam ilmu agama, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Untuk itu saya merasa berbangga, merasa terhormat bisa memberikan pesan-pesan Kaptimas di sini. Itu yang pertama Bapak, rekan-rekan semuanya. Jadi yang paling penting luruskan niat seperti pesan dari Pak Ustadz tadi. Niat panjenengan semua untuk nafar Ramadan itu niat ikhlas lillahi ta'ala dengan tujuan untuk tafakuh fiddin, memperdalam ilmu keagamaan. Nah selanjutnya pesan kami agar kegiatan nafar ini bisa berjalan dengan aman, lancar, nyaman, kondusif, tentunya harus ada upaya dari seluruh peserta nafar itu sendiri. Contohnya di dalam perjalanan mungkin nanti berkelompok, ya, dibagi-bagi berkelompok. Tolong dijaga keselamatan di jalan, mulai dari setar mungkin di sini, atau mungkin ada yang setar dari majelis taklim cabang yang ditentukan. Pertama jaga dulu keselamatan di jalan. Ya. Karena apa? Keselamatan di jalan itu hal yang paling penting sehingga saudara-saudara saya ini bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Sehingga nanti kegiatan yang akan dicita-citakan, yang akan direncanakan itu bisa berjalan dengan baik. Artinya dipersiapkan kendaraannya, kemudian berkendara dengan baik, mematuhi aturan lalu lintas, sehingga semua berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Saudara sekalian, tadi seperti yang dikatakan Pak Ustadz, itu udah sangat luas nasihat-nasihatnya yang apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan oleh para jemaah. Yang paling penting dan yang paling krusial adalah para bapak semua itu nanti tamu di tempat yang akan dituju. Nah, tadi Pak Ustadz sudah mengendikau bahwa adab seorang tamu itu seperti apa. Karena apa? Baik personal sendiri maupun kelompok, panjenengan nanti ini membawa nama baik MTA. Baik buruknya MTA di depan tuan rumah, artinya lokasi yang dituju itu tergantung nanti panjenengan semua. Karena nama baik MTA nanti akan tercerminkan di sana. Contoh misalkan, panjenengan datang sebagai seorang tamu dengan adab yang baik, adab yang sopan, bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, sehingga bisa diterima dengan baik. Nanti persepsi dari masyarakat sekitar, wilayah yang panjenengan tuju itu, oh ini jamaah dari MTA Surakarta tuh luar biasa. Sopan-sopan, baik-baik, guyup,
toleransi, kemudian bisa merangkul warga sekitar, bisa memberikan ilmu-ilmu yang manfaat, baik ilmu agama maupun ilmu sosial. Nanti selain manfaat yang bisa diambil dari para jemaah kegiatan nafar, juga bisa diambil juga, bisa diberikan ilmu kepada masyarakat sekitar. Contoh misalkan, nanti para pendamping, para ustadz bisa memberikan ilmu agama sesuai dengan panduan materi yang sudah disediakan ya Pak Ustadz ya. Seperti itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Bisa juga para jemaah ini kan mempunyai ilmu-ilmu sosial yang berbeda-beda. Contoh misalkan yang dari Sragen ada yang pinter batik, ada yang pinter bikin jamu kalau dari Sukoharjo, ada yang pinter bikin bakso kalau yang dari Wonogiri, nah itu kan. Itu bisa bapak-bapak, saudara-saudara sekalian sambil di luar, mungkin di luar waktu pengajian, ya, taklim, bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Ini loh Pak, cara bikin bakso tuh yang paling the best of the best ini caranya begini. Nah, cara bikin batik itu begini loh Pak, gini. Cara bikin jamu itu yang terkenal dari Sukarjo ini loh begini loh Pak, gini. Itu bisa panjenengan sampaikan, tularkan kepada masyarakat yang sekitar sehingga masyarakat bisa mendapatkan ilmu lain selain ilmu agama yang disampaikan oleh ustadznya mungkin nanti yang sebagai pendamping, dari panjenengan sebagai jamaah juga bisa memberikan tinggalan ilmu yang manfaat untuk lingkungan sekitar. Jadi kesan yang ditinggalkan nanti di seluruh tempat yang menjadi tujuan nafar itu positif, sehingga nama baik MTA juga positif. Ya itu salah satu dakwah juga ya Pak Ustadz ya, kurang lebih seperti itu. Jadi bukan hanya letterlock pada ilmu agama, ya ilmu sosial juga bisa yang positif tentunya ya, bisa didakwahkan sehingga timbul kemanfaatan dari para jamaah nafar dari MTA ini. Yang terakhir Bapak dan saudara-saudara sekalian, tidak panjang lebar karena ini sifatnya cuma memberikan pesan-pesan Kaptimas saja. Biar tujuan mulia dari nafar Ramadan ini tidak terkontaminasi atau tidak rusak ya, atau tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, kami menyampaikan pesan agar sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi ya. Jadi seluruh jemaah itu bisa menjaga akhlak, adab sebagai seorang muslim yang baik itu seperti apa, sebagai seorang warga MTA yang baik itu seperti apa. Tentunya setiap pengajian ahad itu pasti akan diberikan materi ya Pak Ustadz ya, tentang akhlak, adab yang baik secara Islam, secara keluarga besar MTA yang baik itu seperti apa, tentunya pasti akan diberikan. Nah untuk itu jangan sampai, ini mohon maaf, nih kita cuma mengingatkan ya, jangan sampai nanti di tempat panjenengan melakukan kegiatan nafar, melakukan hal-hal yang kontraproduktif dengan tujuan nafar itu sendiri. Jadi artinya benar-benar bisa menjaga marwah positif, bisa menjaga marwah tujuan mulia dari nafar Ramadan dari keluarga besar MTA di tempat panjenengan nanti melaksanakan kegiatan. Karena bapak-bapak, saudara-saudara kami yang terhormat ini, jangan sampai pengorbanan panjenengan meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga dengan bekal yang tentunya tidak sedikit untuk melaksanakan kegiatan ini ternodai oleh hal-hal yang tidak baik atau kontraproduktif. Saya yakin itu tidak akan terjadi, tapi kita sebagai manusia wajib untuk saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Karena tentunya bapak-bapak, tentunya nanti akan perbuatan personal, misalkan perbuatan yang negatif dari personal, dari pribadi peserta nafar, akan berimbas kepada nama baik MTA itu sendiri. Itu dari mana MTA? Oh MTA yang mana? Surakarta. Wah nanti Pak Ustadz yang bagaimana mengklarifikasinya itu kalau sudah begitu. Nah kan bahaya. Nah, jadi baik seluruh panjenengan para jemaah ini pasti sudah memahami tentang ini, cuma kewajiban kami, apalagi kami sebagai anggota Polri di wilayah hukum Polresta Surakarta ini wajib untuk selalu memberikan pesan-pesan Kaptimas kepada seluruh masyarakat termasuk para jemaah di
majelis tafsir Al-Quran. Karena kalau saya amati ya dari seluruh kajian, tempat-tempat pengajian di MTA, di tempat saya di Baki juga ada Ustaz, 3 cabang kalau nggak salah itu di sana. Saya kan di Baki, ada 3 cabang kalau salah. Itu aktif melakukan kegiatan-kegiatan taklim, pengajian. Saya rasa itu malah pola pikirnya, mindsetnya itu akan selalu terarah, ya. Terarah pada hal-hal yang positif sesuai dengan kaidah-kaidah dan panduan-panduan agama Islam. Panduan-panduan dari keluarga besar MTA yang tentunya mendasari Al-Quran dan hadis. Jadi pesan ini ya sebenarnya mengingatkan diri saya sendiri sih, termasuk kita semuanya dalam bulan suci Ramadan ini, apalagi ditambah dengan kegiatan nafar yang begitu penuh perjuangan ya, dari panjenengan semua ini para jamaah, agar nilainya itu, hasilnya itu benar-benar manfaat. Ya. Kemanfaatan dari kegiatan ini harus benar-benar terlihat dari implementasi ya, sikap, adab, karakter dari jamaah MTA setelah melaksanakan kegiatan nafar. Jadi jangan sampai kegiatan nafar dari mulai awal ya tadi dulu ya, mulai awal berdirinya MTA ini sudah berjalan nafar ya seperti Pak Ustadz tadi bilang, begitu aja stagnan. Tidak ada nilai positifnya misalnya, tidak ada nilai tambahan keilmuannya, tidak ada tambahan hal-hal yang meningkat. Jangan sampai seperti itu. Tujuannya ini dilaksanakan dengan berkelanjutan ya, malah terhitung tadi 5.700 sekian ya Pak Ustadz ya. Ini untuk tahap pertama, nanti kalau kedua sampai ketiga itu berapa puluh ribu tuh. Nah itu banyak sekali. Jadi dari satu personal saja bisa menyebarkan kebaikan kepada seluruh lingkungan keluarga maupun lingkungannya. Dari seluruh jumlah peserta nafar itu Masya Allah ya. Itu ilmu agama dan akhlak adab yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul tentunya akan terrealisasi di masyarakat kita. Tentunya tujuannya secara umum seperti itu. Kurang lebih ya tadi ya, kalau nggak salah tadi. Mohon maaf, nanti kalau salah tolong langsung ditegur tadi. Ini soalnya bukan Ustadz yang ngomong nih, yang ngomong seorang polisi, jadi takutnya salah-salah nanti. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk menutup pesan Kaptimpas ini, jadi nanti kalau ngundang berikutnya jangan nasihat ya tadi ya. Malu saya membacanya, waduh nasihat bahaya sekali. Masa menasihati para ustadz-ustadz yang di depan kan ya terbalik ini. Saya duduk di sini aja keringet dingin ini. Terus terang saya keringet dingin berdiri di sini, ini makomnya Pak Ustadz dan ustadz yang lain, bukan saya. Harusnya saya duduknya di situ, ngomongnya di situ harusnya. Tadi dipaksa oleh Pak Ustadz Nurholis, di sana saja nggak apa-apa. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz ya. Ini suatu kehormatan dan kebanggaan untuk kami. Tentunya saya mewakili Polres Surakarta yang menjadi bagian keluarga besar dari MTA dari mulai awal sampai sekarang yang bisa menjaga hubungan ini dengan baik. Itu saja bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan-pesan Kaptimpas yang bisa saya sampaikan mewakili Kapolres Surakarta dalam kegiatan pemberangkatan peserta Nafar Ramadan 1445 Hijriah ini. Semoga kita semua berdoa apa yang menjadi hajat-hajat kita, salah satunya kegiatan Nafar Ramadan ini Allah selalu memberikan keberkahan, Allah memberikan keselamatan, Allah memberikan kelancaran, dan tentunya harapannya sesuai dengan pesan Pak Ustadz tadi, sekembalinya para jamaah saudara-saudaraku ini dari kegiatan nafar bisa menambah wawasan hasanah keilmuan, khususnya keilmuan agama, serta bisa lebih menjadikan insan-insan yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih atas undangannya Pak Ustadz, terima kasih atas atensinya para jemaah. Luar biasa saya berbicara walaupun bicaranya nggak jelas, semuanya memperhatikan. Padahal bicaranya nggak jelas, tapi semuanya memperhatikan. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ya walaupun nggak jelas tadi, insya Allah diterima oleh panjenengan yang hebat-hebat itu jadi jelas gitu. Sehingga menjadikan tambahan keilmuan untuk kita semuanya. Dan apabila dari awal sampai akhir saya berbicara di hadapan panjenengan semuanya, para Pak Ustadz, ada kata-kata yang keliru atau salah,
lahir batin saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Komisaris Polisi Riyadi Supriyadi SIP MH yang telah menyampaikan pesan nasihatnya. Tetap nasihat Bapak, pesan nasihat kepada kami dan menjadi pegangan kita bersama dalam melaksanakan Nafar Ramadan periode pertama ini. Bapak yang hormati, nanti ada sesi seremonial pemberangkatan. Kemudian Bapak dan Saudara, adik-adik semuanya tetap di tempat dulu, kecuali nanti yang soft terdepan, nanti bisa bersalaman dengan beliau. Kemudian kembali ke tempat, habis itu nanti ada beberapa pengumuman yang perlu sampai, sehingga jangan beranjak dulu ke lantai 3 maupun 4 sebagian, karena memang tempat-tempat koordinasi ada di sana. Karena biar lebih hikmat lagi, sehingga nanti begitu kita selesai persiapan sholat zuhur, kemudian baru pemberangkatan secara umum. Sehingga kami berharap semuanya di tempat dulu sampai nanti kami izinkan untuk kembali ke tempat di mana kita berkoordinasi. Baik, kami mohon dengan hormat kepada Al-Ustadz Nurul Saifullah, kemudian Ustadz Ghazali, Ustadz Didik Joko Susilo, Ustadz Taryo, untuk bisa di depan panggung, di bawah untuk berdiri. Kemudian Bapak Supriyadi untuk bisa secara seremonial memberangkatkan peserta nafar ini. Moga Bapak yang paling depan, belakang saya paling depan, ini bersalaman dengan beliau. Mulai dari yang ujung utara ya, ujung utara. Yang lain tetap di tempat dulu, kita saksikan prosesi pemberangkatan secara seremonial. Sudah ada belum? Yang ada belum? Enggak, Mas. Kalau simbolis bawa aja. Simbolis bawa. Oh gitu, ya. Boleh. Baik, yang terakhir ini yang mana ya? Ya, oke. Yeah. Belum, siapa sih mau tahu? Siapa?